Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan klik tombol like jika kalian suka dengan konten yang saya bagikan. Untuk yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya makin lancar dan berkah selalu. Oh iya, jangan lupa juga tinggalkan komentar di bawah ya. Dari mana saja kalian berasal, agar tali silaturahmi kita semakin terjalin. Mari kita mulai ceritanya. Dewi menatap bayangan dirinya di cermin meja rias. Hijab hijau zamrud yang membingkai wajahnya tampak begitu anggun, menyatu sempurna dengan rona kulitnya yang cerah. Hari itu adalah hari istimewa, hari pernikahannya dengan Bagas, pria berusia 30 tahun yang telah menjadi bagian penting dalam hidupnya selama 2 tahun terakhir. Latar belakang rumah keluarga Dewi di pinggiran kota Bandung dipenuhi oleh aroma bunga melati dan suara riuh rendah persiapan pesta. Keluarga serta kerabat dekat berkumpul dengan penuh sukacita, menyambut momen sakral yang sebentar lagi akan mengikat Dewi dan Bagas dalam janji suci. Kenangan tentang awal pertemuan mereka terlintas dalam benaknya. Sebuah seminar bisnis kecil-kecilan di Jakarta Selatan tempat Bagas tampil sebagai pembicara tamu. Sosok pria itu memancarkan aura percaya diri sekaligus ketenangan yang membuat Dewi terpikat tanpa sadar. Seiring waktu berjalan, hubungan mereka berkembang dari sekadar kenalan menjadi ikatan cinta yang kuat. Kini semua harapan dan impian masa depan tertumpu pada hari ini, awal dari babak baru kehidupan bersama. Di balik pintu kamar pengantin pria, Bagas berdiri tegap sambil merapikan dasinya di depan cermin besar. Senyum tipis menghiasi bibirnya meski ada sedikit kegelisahan tersembunyi dalam tatapannya saat ponselnya bergetar menerima pesan singkat dari seseorang bernama Rina, sahabat lama Dewi sejak SMA. Pesan singkat itu hanya berisi satu kalimat sederhana. "Besok aku datang ke resepsi ya." Bagas membalas tanpa banyak pikir. Sebuah jawaban singkat namun penuh arti bagi dirinya sendiri. Sementara itu, suasana hangat memenuhi ruang tamu rumah keluarga Dewi. Ibunya duduk tak jauh darinya dengan mata berkaca-kaca penuh haru dan kasih sayang seorang ibu kepada anak perempuan tercintanya. Di tengah kebisingan persiapan pesta, nasihat lembut sang ibu terus bergema dalam hati Dewi tentang makna kesetiaan dan kepercayaan dalam sebuah pernikahan. Dewi yakin bahwa perjalanan baru ini akan membawa kebahagiaan sejati bagi dirinya bersama Bagas. Sebuah keyakinan tulus sebelum badai tak terduga mulai mengintai dari balik senyum manis hari bahagianya. Hari pernikahan Dewi dan Bagas berjalan dengan lancar. Tawa bahagia mengisi setiap sudut ruangan. Sementara tamu undangan berdatangan memberi ucapan selamat. Namun di balik keramaian itu, ada sesuatu yang mulai merayap dalam hati Dewi. Sebuah rasa samar yang sulit dijelaskan. Sejak pagi hari, Dewi menyadari bahwa Bagas tampak sedikit berbeda. Tatapannya sesekali melirik ke ponsel tanpa alasan jelas. Ada jarak kecil namun nyata antara mereka saat berbicara atau saling bertukar senyum. Meski ia mencoba menepis perasaan itu sebagai kegugupan biasa menjelang resepsi besar, benih keraguan mulai tumbuh perlahan. Sementara itu, Rina, sahabat lama Dewi, benar-benar hadir di pesta tersebut. Kehadirannya disambut hangat oleh keluarga dan teman-teman dekat karena selama ini Rina dikenal sebagai sosok ceria dan penuh perhatian terhadap Dewi sejak masa SMA. Namun bagi Bagas, kedatangan Rina membawa getaran lain dalam hatinya. Sebuah rahasia kecil yang selama ini ia simpan rapat-rapat mulai terasa berat untuk dipendam lebih lama lagi. Dewi tidak tahu apa-apa tentang hubungan tersembunyi antara suaminya dengan sahabatnya sendiri. Ia hanya menikmati momen-momen indah bersama keluarga baru dan berharap semua akan berjalan sesuai harapan. Di tengah pesta yang meriah itu pula, tatapan mata Bagas sesekali tertuju pada Rina dengan ekspresi sulit dibaca. Campuran antara kebingungan dan ketegangan seolah menyimpan cerita lain di balik senyum manisnya kepada para tamu undangan. Malam semakin larut ketika acara hiburan dimulai. Musik mengalun lembut menemani langkah-langkah pasangan pengantin baru menari bersama di tengah lantai dansa yang dipenuhi lampu gemerlap warna-warni. Dewi merasa bahagia meski hatinya masih bergelayut pada firasat aneh tadi siang. Ia berusaha menguatkan diri agar bisa menikmati malam spesial ini sepenuhnya tanpa gangguan pikiran negatif apapun. Namun takdir rupanya belum selesai bermain dalam kisah hidupnya. Malam itu berangsur sepi setelah pesta pernikahan usai.
Dewi duduk di ruang tamu rumah barunya bersama Bagas. Lampu-lampu temaram menciptakan suasana hangat dan intim. Namun di balik keheningan itu, ada sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Sebuah kegelisahan halus menggerogoti hatinya. Bagas tampak sibuk dengan ponselnya. Matanya sesekali menatap layar dengan ekspresi serius. Dewi mencoba mengalihkan perhatian dengan membicarakan rencana masa depan mereka. Tentang rumah impian, pekerjaan Bagas yang semakin berkembang, dan harapan untuk segera memiliki anak. Namun jawaban Bagas terdengar singkat dan kurang antusias. Ada jarak emosional yang mulai terbentuk tanpa disadari oleh keduanya malam itu. Keesokan harinya, Dewi memutuskan untuk membersihkan kamar tidur mereka sambil membereskan beberapa barang dari kotak-kotak pindahan. Saat membuka laci meja rias Bagas secara tidak sengaja ia menemukan sebuah amplop kecil tersembunyi di balik tumpukan dokumen kerja suaminya. Amplop itu berisi beberapa foto, gambar-gambar mesra antara Bagas dan seorang wanita lain. Wanita dalam foto tersebut bukanlah dirinya atau siapapun dari keluarganya. Wajahnya sangat familiar namun sulit dikenali dalam keadaan samar-samar cahaya kamera. Dewi merasakan jantungnya berdetak kencang saat menyadari bahwa rahasia besar mulai terbuka perlahan di hadapannya sendiri. Ia menutup amplop itu dengan tangan gemetar lalu duduk termenung lama, sekali memikirkan apa arti semua ini bagi pernikahannya selama ini. Sementara itu, jauh dari pandangan Dewi, Rina tengah berada di sebuah kafe kecil dekat pusat kota Bandung bersama seorang pria muda bernama Dimas, teman lama sekaligus rekan kerja Bagas dalam beberapa proyek bisnis sebelumnya. Percakapan mereka berlangsung serius namun penuh ketegangan. Topik utama adalah tentang bagaimana menjaga rahasia hubungan gelap antara Rina dan Bagas agar tidak sampai diketahui oleh siapapun termasuk Dewi sendiri. Rina merasa bersalah tapi juga terjebak dalam pusaran emosi rumit antara cinta lama dan loyalitas terhadap sahabatnya sendiri, Dewi, yang kini menjadi istrinya pria yang dicintainya secara diam-diam selama bertahun-tahun terakhir. Hari-hari setelah pernikahan berlalu dengan cepat. Dewi berusaha menjalani kehidupan barunya sebagai istri Bagas dengan penuh harapan dan semangat. Namun bayangan foto-foto yang ia temukan masih menghantui pikirannya setiap kali ia menatap wajah suaminya. Bagas tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa, bekerja keras di kantor, menghadiri berbagai pertemuan bisnis, dan sesekali mengajak Dewi keluar untuk makan malam atau sekadar berjalan-jalan menikmati udara malam Bandung. Semua tampak normal dari luar, namun ada jarak tak kasat mata yang semakin melebar antara mereka. Dewi mulai merasakan perubahan kecil dalam sikap Bagas. Ia menjadi lebih tertutup dan sering menyembunyikan ponselnya saat ada pesan masuk. Rina pun semakin sering muncul dalam lingkaran sosial mereka tanpa alasan jelas selain kedekatan masa lalu yang sulit dijelaskan kepada Dewi. Satu sore ketika Dewi sedang membereskan ruang tamu, ia melihat ponsel Bagas tergeletak di meja kopi tanpa pengaman layar. Rasa penasaran mengalahkan segalanya. Perlahan ia membuka aplikasi pesan singkat dan membaca beberapa chat terakhir antara Bagas dan seseorang bernama R. Isi pesan itu penuh kehangatan namun juga kerahasiaan. Kata-kata manis bercampur janji-janji rahasia membuat hati Dewi hancur berkeping-keping tanpa suara. Namun meski terluka, Dewi memilih untuk tidak langsung konfrontasi. Ia tahu bahwa sebuah rencana harus disusun dengan hati-hati agar kebenaran bisa terbongkar secara sempurna, bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi juga sebagai pelajaran bagi mereka yang telah mengkhianatinya. Di sisi lain, Rina mulai merasa gelisah karena hubungan gelapnya bersama Bagas semakin sulit disembunyikan terutama saat melihat kebahagiaan palsu Dewi setiap hari. Perasaan bersalah bercampur takut kehilangan sahabat sejatinya membuat Rina berada di persimpangan jalan emosional paling rumit dalam hidupnya selama ini. Malam itu pula, sebuah keputusan besar mulai terbentuk dalam benak Dewi. Sebuah tekad kuat untuk membalas semua pengkhianatan dengan cara yang tak terduga. Hari-hari Dewi dipenuhi oleh pergulatan batin yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap kali melihat Bagas, hatinya terasa seperti terkoyak, antara cinta yang dulu membara dan kenyataan pahit pengkhianatan yang mulai terbuka perlahan. Namun air mata bukanlah satu-satunya reaksi Dewi. Di balik kesedihan itu tumbuh sebuah tekad kuat. Tekad untuk tidak menjadi korban dari pengkhianatan ini. Ia tahu bahwa balas dendam bukan sekadar soal membalas sakit hati, tapi juga tentang mengembalikan harga dirinya sebagai seorang wanita dan istri. Dewi mulai menyusun rencana dengan hati-hati.
Ia mengumpulkan bukti-bukti kecil tanpa membuat Bagas atau Rina curiga. Foto-foto rahasia itu disimpan rapi dalam folder tersembunyi di ponselnya sendiri. Pesan-pesan chat diam-diam ia screenshot satu persatu sebagai bahan untuk masa depan. Selain itu, Dewi memperhatikan setiap gerak-gerik Bagas dan Rina saat mereka bertemu atau berkomunikasi lewat telepon maupun pesan singkat. Semua detail kecil dicatatnya dengan teliti. Dari jam pertemuan hingga kata-kata rahasia yang mereka gunakan. Di tengah semua ini, Dewi tetap menjalani hari-harinya dengan penuh kewibawaan dan ketenangan luar biasa di hadapan keluarga serta teman-temannya. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa wanita berhijab hijau nan anggun ini sedang menyiapkan badai besar dalam hidupnya sendiri. Sementara itu, Bagas mulai merasakan perubahan sikap Dewi, yang kini lebih dingin namun tetap sopan dalam setiap interaksi mereka sehari-hari. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda namun belum bisa memastikan apa sebenarnya maksud dari perubahan tersebut. Rina pun semakin gelisah karena melihat jarak emosional antara Dewi dan Bagas semakin melebar meski keduanya masih sering bertemu secara sosial demi menjaga citra baik di depan orang lain. Malam menjelang pagi berikutnya membawa keheningan penuh makna bagi Dewi. Sebuah malam di mana segala rasa sakit berubah menjadi kekuatan baru untuk menghadapi babak selanjutnya dalam perjalanan hidupnya. Waktu terus berjalan tanpa memberi ampun. Dewi semakin dalam menyelami dunia rahasia yang selama ini tersembunyi di balik senyum manis Bagas dan Rina. Setiap hari menjadi medan pertempuran batin antara keinginan untuk memaafkan dan kebutuhan untuk membalas pengkhianatan. Dalam kesunyian malam, Dewi mulai merancang sebuah rencana matang. Ia tahu bahwa balas dendam bukan hanya soal mengungkap kebenaran secara terbuka, tapi juga tentang membuat mereka merasakan betapa dalamnya luka yang telah mereka ciptakan. Rencana itu harus sempurna. Tidak boleh ada celah bagi Bagas maupun Rina untuk mengelak atau menutupi kesalahan mereka lagi. Semua bukti akan dikumpulkan dengan teliti. Foto-foto rahasia, pesan-pesan chat, bahkan saksi-saksi kecil dari lingkaran sosial mereka sendiri. Dewi juga mulai memperhatikan setiap gerak-gerik kedua pengkhianat itu saat bertemu di luar pandangannya. Ia diam-diam mengikuti jejak mereka tanpa diketahui, mencatat waktu dan tempat pertemuan rahasia yang selama ini disembunyikan rapat-rapat. Meski hatinya terluka parah, Dewi tetap menjaga penampilan luar sebagai wanita anggun penuh kewibawaan di hadapan keluarga dan teman-teman dekatnya. Tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa wanita berhijab hijau nan lembut ini sedang menyiapkan badai besar dalam hidupnya sendiri. Sementara itu, Bagas mulai merasa ada sesuatu yang berbeda pada Dewi, sebuah aura dingin namun kuat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun ia masih belum bisa membaca maksud sebenarnya dari perubahan sikap istrinya tersebut. Malam-malam panjang menjadi saksi bisu perjuangan Dewi. Perjuangan seorang wanita muda penuh tekad untuk membalikan keadaan dan menuntut keadilan atas pengkhianatan terbesar dalam hidupnya. Hari-hari berlalu dengan ritme yang sama. Dewi terus mengumpulkan bukti dan memperhatikan setiap gerak-gerik Bagas serta Rina. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai berubah, sebuah titik balik dalam perjalanan hidupnya. Suatu pagi ketika Dewi sedang membereskan kamar tidur mereka, sebuah kejadian kecil namun penuh makna terjadi. Ia menemukan sebuah catatan kecil tersembunyi di antara tumpukan buku Bagas. Catatan itu berisi ungkapan perasaan seseorang kepada Bagas. Kata-kata penuh cinta dan kerinduan yang tak bisa disembunyikan lagi. Membaca catatan itu membuat hati Dewi bergetar hebat. Bukan hanya karena isi pesannya, tapi juga karena ia menyadari bahwa rahasia ini sudah terlalu dalam untuk dibiarkan begitu saja. Namun bukan rasa putus asa yang muncul, melainkan kekuatan baru untuk menghadapi kenyataan dengan kepala tegak dan rencana matang di tangan. Di sisi lain, Bagas mulai merasakan tekanan dari berbagai arah. Hubungan gelapnya dengan Rina semakin sulit dijaga rapat-rapat sementara sikap dingin Dewi membuatnya merasa kehilangan kendali atas situasi. Rina pun berada dalam dilema besar, antara mempertahankan hubungan terlarang atau memilih jalan keluar demi menjaga persahabatan lama serta harga diri masing-masing pihak. Titik balik ini menjadi awal dari babak baru dalam kisah mereka. Babak di mana segala sesuatu akan diuji hingga batas terakhir. Pagi itu membawa suasana berbeda di rumah Dewi dan Bagas. Sinar matahari menembus tirai jendela dengan lembut. Namun hati Dewi terasa berat oleh beban rahasia yang semakin sulit ia pendam. Dalam keheningan ruang tamu,
Dewi menemukan sebuah surat tanpa alamat pengirim yang terselip rapi di antara tumpukan surat-surat lain. Surat itu berisi pengakuan singkat namun penuh makna dari seseorang yang mengetahui hubungan gelap Bagas dan Rina. Isi surat tersebut membuka tabir baru dalam kisah hidupnya. Bukti-bukti selama ini bukan hanya dugaan semata tapi kenyataan pahit yang tak bisa lagi disangkal. Dewi merasakan campuran emosi, marah, kecewa, sekaligus lega karena akhirnya kebenaran mulai terungkap secara nyata. Namun ia tahu bahwa perjalanan balas dendamnya masih panjang dan penuh liku. Hari itu terasa berbeda sejak pagi menjelang. Udara di sekitar rumah Dewi dan Bagas seolah membawa beban tak terlihat, menyelimuti setiap sudut dengan keheningan yang menekan. Dewi bangun lebih awal dari biasanya. Matanya masih berat oleh kurang tidur akibat pikiran yang terus berputar tanpa henti. Setelah menunaikan sholat subuh, ia duduk di tepi jendela kamar sambil memandang keluar. Hujan rintik-rintik mulai turun perlahan membasahi dedaunan di halaman depan rumah mereka. Suasana sendu itu seakan mencerminkan perasaan Dewi, campuran antara kesedihan mendalam dan kemarahan tersembunyi. Pikirannya kembali pada surat misterius yang ditemukan beberapa hari lalu. Sebuah amplop putih polos tanpa nama pengirim namun berisi tulisan tangan rapi tentang rahasia gelap Bagas dan Rina. Surat itu bukan hanya sekadar pengakuan perselingkuhan biasa, melainkan juga petunjuk-petunjuk halus tentang bagaimana hubungan terlarang itu telah berlangsung selama berbulan-bulan bahkan sebelum pernikahan mereka. Dewi tahu bahwa ini bukan kebetulan semata. Ada seseorang di luar sana yang ingin kebenaran terungkap, atau mungkin ingin melihat kehancurannya secara perlahan. Sepanjang hari, Dewi menjalani rutinitasnya seperti biasa, memasak untuk keluarga kecilnya, membersihkan rumah, dan sesekali tersenyum kepada tetangga atau teman-teman dekat yang datang berkunjung. Namun hatinya tetap tertutup rapat dalam benteng kesedihan dan dendam membara. Ia mulai merencanakan langkah selanjutnya dengan sangat hati-hati. Tidak ada ruang untuk emosi liar atau keputusan terburu-buru kali ini. Semua harus berjalan sesuai strategi agar balasan atas pengkhianatan ini bisa tepat sasaran dan meninggalkan bekas mendalam bagi mereka yang telah menyakitinya. Di sisi lain kota Bandung, Bagas menjalani hari-harinya tanpa mengetahui bahwa dunia kecilnya mulai runtuh perlahan dari dalam bayangan istrinya sendiri. Ia masih mencoba mempertahankan citra sebagai suami setia meski rasa bersalah semakin menghantui setiap malam ketika lampu padam dan sunyi menyelimuti kamar tidur mereka. Rina pun berada dalam dilema besar. Tekanan batin semakin berat karena merasa dikepung oleh rahasia-rahasia kecil yang mulai bocor satu persatu ke permukaan kehidupan nyata mereka semua. Malam tiba membawa dingin menusuk hingga ke tulang-tulang saat Dewi duduk termenung di balkon belakang rumah sambil memegang secangkir teh hangat pelipur lara. Matanya menatap jauh ke langit gelap penuh bintang, seolah mencari kekuatan dari alam semesta untuk menghadapi badai hidupnya sendiri. Seiring waktu berjalan, beban di hati Dewi semakin berat. Setiap langkahnya terasa seperti menapaki jalan berliku penuh duri yang tak terlihat oleh orang lain. Ia menyadari bahwa pengkhianatan bukan hanya soal tindakan Bagas dan Rina, tapi juga bayangan masa lalu yang terus menghantui kehidupannya. Dewi mulai mengingat kembali masa-masa sebelum pernikahan, saat ia dan Bagas masih saling mengenal dengan penuh harapan dan impian. Waktu itu, dunia terasa begitu cerah dan segala kemungkinan terbuka lebar di depan mata mereka berdua. Namun kini semua berubah menjadi gelap gulita. Dalam keheningan malam, Dewi duduk sendiri di ruang tamu rumah mereka. Lampu temara menciptakan suasana sendu yang seolah menggambarkan perasaannya saat ini, terperangkap antara cinta lama dan kenyataan pahit pengkhianatan. Ia tahu bahwa untuk melangkah maju, ia harus menghadapi bayangan-bayangan itu secara langsung. Tidak ada lagi tempat untuk lari atau berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Di sisi lain, Bagas mulai merasakan tekanan dari dalam dirinya sendiri. Kesalahan-kesalahan kecil yang dulu dianggap remeh kini menjadi beban besar yang sulit ditanggung sendirian. Ia merasa terjebak dalam jaring kebohongan yang semakin rapat menjeratnya tanpa jalan keluar jelas. Rina pun tidak luput dari pergulatan batin serupa. Perasaan bersalah bercampur takut kehilangan sahabat sejatinya membuatnya berada di persimpangan jalan paling sulit dalam hidupnya selama ini. Malam itu membawa kesadaran baru bagi ketiganya, bahwa sebuah babak baru akan segera dimulai, babak di mana kebenaran harus muncul ke permukaan tanpa bisa lagi disembunyikan. Dewi semakin tenggelam dalam pergulatan batin yang tak kunjung usai.
Setiap hari ia berusaha menahan rasa sakit dan kecewa, namun ada satu hal yang mulai ia sadari, bahwa setiap manusia memiliki titik lemah, termasuk Bagas dan Rina. Dalam keheningan malam, Dewi merenungkan kembali berbagai kejadian kecil selama ini. Ia mulai melihat pola-pola tersembunyi dalam sikap Bagas. Bagaimana pria itu terkadang menunjukkan keraguan dan ketakutan di balik topeng percaya dirinya. Begitu pula dengan Rina, yang meski tampak tegar di depan umum, sesekali memperlihatkan kegelisahan saat berada dekat Dewi. Kesadaran ini membuka jalan baru bagi Dewi untuk menyusun strategi balas dendamnya bukan hanya berdasarkan bukti fisik semata tapi juga memanfaatkan kelemahan psikologis mereka berdua. Ia tahu bahwa untuk memenangkan pertarungan ini diperlukan kesabaran luar biasa serta kecerdasan emosional, agar rencana tersebut berjalan mulus tanpa terendus oleh musuh-musuhnya sendiri. Malam itu menjadi awal dari babak baru. Babak di mana Dewi tidak lagi menjadi korban tapi berubah menjadi pengendali permainan dalam kisah penuh intrik dan pengkhianatan ini. Dewi semakin jeli memperhatikan setiap detail kecil dalam kehidupan sehari-hari. Ia tahu bahwa kunci untuk mengungkap seluruh kebenaran terletak pada jejak-jejak kecil yang sering terlupakan oleh mereka yang berusaha menyembunyikan sesuatu. Suatu sore, saat membersihkan lemari kerja Bagas, Dewi menemukan sebuah buku catatan tua tersembunyi di balik tumpukan dokumen. Buku itu tampak usang namun penuh dengan tulisan tangan rapi. Sebuah jurnal pribadi milik Bagas yang selama ini tak pernah ia ketahui keberadaannya. Halaman demi halaman dibaca Dewi dengan hati-hati. Di dalamnya tertulis berbagai pikiran dan perasaan Bagas tentang kehidupannya, termasuk pergulatan batin antara tanggung jawab sebagai suami dan godaan masa lalu yang terus menghantui. Beberapa catatan bahkan menyebutkan nama Rina secara samar, menunjukkan kedekatan emosional yang jauh lebih dalam daripada sekadar persahabatan biasa. Dewi merasakan campuran emosi, sakit hati bercampur penasaran dan kemarahan membara di dadanya. Namun ia tahu bahwa ini baru permulaan dari perjalanan panjang untuk menguak semua rahasia tersembunyi di balik senyum manis suaminya. Buku catatan tua yang ditemukan Dewi menyimpan lebih dari sekadar coretan biasa. Halaman-halamannya penuh dengan catatan rahasia, tanggal-tanggal penting, dan nama-nama yang selama ini tersembunyi dari pandangannya. Setiap kata seolah membuka pintu menuju dunia gelap yang selama ini disembunyikan Bagas dan Rina. Dewi duduk termenung lama di ruang tamu rumah mereka, memegang buku itu erat-erat seperti pegangan terakhir dalam badai kehidupan yang menerjangnya. Ia tahu bahwa apapun isi buku tersebut akan menjadi titik temu antara masa lalu dan masa depan, antara luka lama dan kesempatan untuk membalikan keadaan. Dalam keheningan malam Bandung yang dingin, Dewi mulai merangkai potongan-potongan teka-teki itu satu persatu. Setiap halaman membawa cerita baru tentang pengkhianatan, janji palsu, serta rencana-rencana tersembunyi yang belum pernah ia duga sebelumnya. Namun di balik semua itu juga tumbuh sebuah harapan kecil. Harapan bahwa kebenaran akan membebaskan dirinya dari belenggu kesedihan sekaligus membuka jalan bagi balas dendam yang adil dan bermartabat. Malam semakin larut ketika Dewi menutup buku catatan itu dengan napas berat namun penuh tekad. Ia sadar bahwa perjalanan panjang masih menanti. Perjalanan untuk menguak semua rahasia hingga tuntas dan memastikan keadilan ditegakkan tanpa kompromi. Setelah membaca setiap halaman buku catatan itu berulang kali, Dewi mulai merangkai potongan-potongan teka-teki yang selama ini tersembunyi. Ia menyadari bahwa pengkhianatan Bagas dan Rina bukanlah kebetulan semata, melainkan sebuah rencana yang telah dirancang dengan cermat. Dalam keheningan malam, Dewi menuliskan langkah-langkah strategis untuk membalas semua luka hati yang telah ia derita. Bukan sekadar balas dendam biasa, tapi sebuah pembalasan yang akan membuat mereka merasakan betapa dalamnya rasa sakit akibat pengkhianatan. Ia tahu bahwa jalan ini tidak mudah dan penuh risiko. Namun tekadnya sudah bulat. Harga diri dan keadilan harus ditegakkan demi masa depan dirinya sendiri. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Dewi, Bagas mulai merasakan gelombang perubahan dalam sikap istrinya. Ada sesuatu di balik ketenangan Dewi yang membuatnya waspada sekaligus penasaran. Sebuah misteri baru yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Rina pun semakin resah karena melihat jarak emosional antara dirinya dengan Bagas semakin melebar meski mereka masih sering bertemu secara diam-diam. Ketakutan akan terbongkarnya rahasia menjadi bayang-bayang kelam dalam hidupnya sehari-hari. Malam itu menjadi titik awal dari babak baru dalam kisah hidup Dewi.
Babak di mana kekuatan sejati seorang wanita diuji melalui keberanian menghadapi kenyataan pahit sekaligus menuntut keadilan atas pengkhianatan terdalam. Dewi menghabiskan waktu berjam-jam di kamar tidurnya, menatap catatan-catatan yang telah ia kumpulkan. Setiap detail kecil tentang hubungan gelap Bagas dan Rina menjadi bahan pertimbangan untuk menyusun strategi balas dendam yang tepat. Ia tahu bahwa langkah ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kecurigaan. Dalam kesunyian malam, Dewi mulai merancang skenario demi skenario. Bagaimana cara mempermalukan mereka tanpa merusak dirinya sendiri. Ia juga memikirkan kemungkinan dampak dari rencananya terhadap keluarga dan orang-orang terdekatnya. Meski hatinya penuh luka, Dewi tetap menjaga ketenangan luar biasa. Ia sadar bahwa kekuatan sejati bukan hanya berasal dari amarah semata, tapi juga dari kecerdasan dan kesabaran dalam menghadapi pengkhianatan sebesar ini. Sementara itu, Bagas mulai merasakan perubahan sikap Dewi yang semakin dingin namun penuh perhitungan. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda namun belum bisa membaca maksud sebenarnya di balik tatapan tajam istrinya itu. Rina pun semakin gelisah karena melihat jarak emosional antara Dewi dan Bagas melebar setiap hari meski keduanya masih sering bertemu secara sosial demi menjaga citra baik di depan orang lain. Malam itu membawa keheningan penuh makna bagi Dewi. Sebuah malam di mana segala rasa sakit berubah menjadi kekuatan baru untuk menghadapi babak selanjutnya dalam perjalanan hidupnya. Dewi mulai merancang jaring perangkap yang akan membuat Bagas dan Rina terperangkap dalam kebohongan mereka sendiri. Ia tahu bahwa untuk mengalahkan musuh yang licik, ia harus bermain dengan cerdik dan sabar. Setiap langkah diperhitungkan dengan matang, dari cara mengumpulkan bukti tambahan hingga memanfaatkan orang-orang di sekitar mereka tanpa menimbulkan kecurigaan. Dewi juga mulai memperkuat hubungan sosialnya agar memiliki dukungan saat waktunya tiba. Malam demi malam berlalu, Dewi terus menyusun rencana balas dendamnya dalam diam, membangun kekuatan dari luka hati yang selama ini tersembunyi di balik senyum anggunnya. Hari-hari berikutnya menjadi saksi dari tekad Dewi yang semakin kuat. Ia tidak lagi hanya menjadi wanita yang terluka dan diam dalam kesedihan. Kini, ia berubah menjadi sosok penuh perhitungan, menyusun setiap langkah dengan cermat demi membongkar kebohongan Bagas dan Rina. Dewi mulai memperluas jaring perangkapnya secara perlahan namun pasti. Ia memanfaatkan kesempatan saat Bagas lengah, ketika ponselnya tertinggal tanpa pengaman atau saat ia terlalu percaya diri berbicara di depan umum tentang rencana bisnisnya. Semua itu dicatat Dewi dengan teliti sebagai bukti tambahan untuk menguatkan posisinya kelak. Selain itu, Dewi juga mulai menjalin komunikasi diam-diam dengan beberapa orang terdekat Bagas, rekan kerja lama maupun teman-teman lama Rina, yang mungkin memiliki informasi penting namun selama ini tak pernah terbuka ke publik. Dengan sikap ramah dan penuh perhatian, Dewi berhasil mendapatkan kepercayaan mereka sedikit demi sedikit tanpa menimbulkan kecurigaan. Salah satu momen penting terjadi ketika Dewi menghadiri sebuah acara sosial di kota Bandung yang juga dihadiri oleh beberapa kolega Bagas. Di sana, ia berkesempatan mendengar pembicaraan samar tentang proyek bisnis rahasia antara Bagas dan seorang wanita misterius, yang ternyata adalah Rina sendiri. Informasi ini semakin menguatkan dugaan bahwa hubungan mereka jauh lebih dalam daripada sekadar persahabatan biasa. Namun bukan hanya soal bukti fisik saja yang dipersiapkan Dewi, ia juga mulai membangun citra dirinya sebagai wanita mandiri dan kuat di mata keluarga serta lingkungan sekitar. Penampilan anggun berhijab hijau yang selalu dikenakannya kini disertai aura ketegasan baru yang membuat siapapun sulit meremehkannya. Di balik semua itu tersimpan niat tulus untuk melindungi harga diri sekaligus memberikan pelajaran berharga bagi mereka yang telah mengkhianatinya secara kejam. Malam-malam panjang seringkali dilewati Dewi dengan menulis rencana balas dendam secara rinci dalam buku harian pribadinya. Sebuah catatan rahasia tempat segala emosi sekaligus strategi bertemu dalam harmoni penuh tekad baja. Meski perjalanan ini masih panjang dan penuh risiko besar, Dewi yakin bahwa suatu hari nanti kebenaran akan terungkap sempurna, bahwa suaminya sendiri beserta sahabat dekatnya akan merasakan akibat dari pengkhianatan mereka tanpa bisa lari dari konsekuensi tersebut. Dewi semakin mahir memainkan perannya sebagai istri yang penuh perhatian dan pengertian di depan Bagas. Ia tahu bahwa untuk menjebak suaminya dan Rina, ia harus membuat mereka lengah dengan sikapnya yang tampak tulus dan tanpa curiga. Setiap kali Bagas pulang ke rumah, Dewi menyambutnya dengan senyum hangat dan tutur kata lembut. Namun di balik itu semua,
Pikirannya terus bekerja mencari celah-celah kecil untuk mengumpulkan bukti lebih banyak lagi. Ia mulai memanfaatkan kesempatan saat Bagas meninggalkan ponselnya tanpa pengaman atau ketika Rina datang berkunjung ke rumah secara tiba-tiba. Dengan hati-hati Dewi merekam setiap percakapan singkat yang terdengar samar-samar dari ruangan sebelah, atau mencatat gerak-gerik mencurigakan keduanya. Selain itu, Dewi juga mulai melibatkan beberapa teman dekat terpercaya untuk membantu mengawasi gerak-gerik Bagas dan Rina tanpa diketahui oleh mereka berdua. Semua ini dilakukan demi memastikan bahwa saat waktunya tiba nanti, ia memiliki bukti kuat yang tak terbantahkan. Namun di balik semua persiapan matang itu, ada satu hal yang selalu menghantui pikiran Dewi. Bagaimana jika rencana balas dendam ini justru merusak dirinya sendiri? Tapi tekadnya sudah bulat. Ia tidak akan membiarkan pengkhianatan ini berlalu begitu saja tanpa konsekuensi apapun. Malam-malam panjang pun menjadi saksi bisu perjuangan batin Dewi antara rasa sakit hati dan kekuatan untuk bangkit kembali sebagai wanita tangguh yang siap menghadapi segala badai kehidupan. Dewi semakin jeli memperhatikan setiap detail kecil dalam kehidupan sehari-hari. Ia tahu bahwa kunci untuk mengungkap seluruh kebenaran terletak pada jejak-jejak kecil yang sering terlupakan oleh mereka yang berusaha menyembunyikan sesuatu. Suatu malam, saat Bagas meninggalkan ponselnya tanpa pengaman di ruang tamu, Dewi dengan hati-hati membuka pesan-pesan masuk. Di sana ia menemukan percakapan singkat namun penuh makna antara Bagas dan Rina tentang sebuah pertemuan rahasia di sebuah kafe kecil di pusat kota Bandung. Malam itu juga Dewi memutuskan untuk mengikuti jejak tersebut secara diam-diam. Dengan mengenakan hijab hijau favoritnya dan berpakaian sederhana agar tidak mencolok, ia keluar rumah menuju lokasi pertemuan itu. Hujan rintik-rintik mulai turun ketika Dewi tiba di depan kafe tersebut. Dari kejauhan ia melihat sosok Bagas duduk bersama seorang wanita, Rina, dengan ekspresi serius namun penuh keakraban. Mereka berbicara pelan sambil sesekali tertawa kecil seolah menyembunyikan rahasia besar dari dunia luar. Dewi menahan napas dalam-dalam sambil merekam momen itu dengan ponselnya secara diam-diam sebagai bukti kuat pengkhianatan suami dan sahabatnya sendiri. Setelah memastikan cukup bukti terkumpul, Dewi perlahan mundur meninggalkan tempat itu tanpa diketahui oleh keduanya. Hatinya campur aduk antara sakit hati dan tekad membara untuk melanjutkan rencana balas dendamnya hingga tuntas. Malam itu menjadi titik awal babak baru dalam hidup Dewi. Babak di mana ia bukan lagi korban tapi pejuang yang siap menghadapi segala konsekuensi demi harga diri dan keadilan. Malam itu, ketika rumah sudah sunyi dan hanya terdengar detak jam dinding yang monoton, Dewi duduk di sofa ruang tamu dengan hati-hati membuka ponsel Bagas yang tertinggal tanpa pengaman. Jari-jarinya bergerak pelan menelusuri pesan-pesan singkat dan aplikasi media sosial. Setiap kata dalam chat antara Bagas dan Rina seperti pisau tajam menusuk hatinya. Namun kali ini, Dewi menemukan sesuatu yang berbeda. Sebuah rekaman suara pendek yang dikirim oleh Rina kepada Bagas. Suara itu berisi janji rahasia tentang pertemuan berikutnya di sebuah tempat tersembunyi. Dewi menyimpan rekaman itu sebagai bukti kuat sekaligus kunci untuk langkah selanjutnya dalam rencananya. Ia tahu bahwa semakin banyak bukti konkret ia miliki, semakin besar peluang untuk membongkar kebohongan mereka secara tuntas. Di balik layar ponselnya sendiri, Dewi mulai merancang cara agar rekaman tersebut bisa digunakan pada waktu tepat tanpa menimbulkan kecurigaan dari kedua pengkhianat itu. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Dewi, Bagas mulai merasakan ada sesuatu yang berubah dalam sikap istrinya. Ia merasa waspada namun belum mampu mengidentifikasi apa sebenarnya ancaman tersembunyi di balik senyum tenang Dewi selama ini. Malam semakin larut ketika Dewi menatap langit-langit kamar dengan tekad membara, bahwa saatnya balas dendam akan segera tiba, dengan cara paling tak terduga sekaligus memuaskan. Malam itu menjadi titik balik bagi Dewi. Setelah berjam-jam menelusuri jejak digital Bagas dan Rina, ia mulai menyusun gambaran utuh tentang pengkhianatan yang selama ini tersembunyi di balik senyum manis mereka. Setiap pesan, foto, dan rekaman suara menjadi potongan puzzle yang perlahan membentuk kenyataan pahit. Dewi merasakan campuran emosi, dari sakit hati hingga kemarahan membara, namun ia tahu bahwa saat ini bukan waktu untuk meledak emosi. Kesabaran dan strategi adalah kunci agar balas dendamnya bisa berjalan sempurna. Ia mulai mengatur langkah berikutnya dengan lebih matang, memikirkan bagaimana cara menghadapi Bagas tanpa memberi ruang bagi kebohongan baru untuk tumbuh.
Dalam keheningan malam Bandung yang dingin, Dewi menutup ponselnya dengan tekad kuat bahwa kebenaran akan segera terbuka lebar, dan saat itu datang, tak ada lagi tempat bagi pengkhianatan untuk bersembunyi. Malam itu terasa begitu sunyi, hanya suara detak jam dinding yang mengiringi langkah Dewi saat ia duduk di meja kerjanya. Di hadapannya terbentang layar ponsel dan laptop yang menampilkan kumpulan pesan-pesan rahasia serta foto-foto yang selama ini tersembunyi dari pandangannya. Setiap potongan informasi itu seperti serpihan puzzle yang harus dirangkai dengan hati-hati agar gambaran utuh pengkhianatan Bagas dan Rina bisa terlihat jelas. Dewi menghela napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya yang berputar cepat. Ia tahu bahwa menghadapi kenyataan ini bukanlah hal mudah. Namun tekadnya untuk mencari keadilan dan membalas pengkhianatan semakin kuat dari hari ke hari. Ia mulai menyusun kronologi kejadian berdasarkan waktu pesan masuk dan keluar, lokasi pertemuan rahasia mereka, hingga pola komunikasi yang menunjukkan betapa dalamnya hubungan gelap itu telah merusak ikatan pernikahannya. Semua bukti ini akan menjadi senjata utama dalam rencana balas dendamnya nanti. Selain itu, Dewi juga mulai memikirkan bagaimana cara melibatkan orang-orang terdekat tanpa membuat mereka curiga atau terluka secara emosional. Ia sadar bahwa balas dendam bukan hanya soal menghancurkan musuh tapi juga menjaga harga diri dan martabat dirinya sendiri sebagai seorang wanita berhijab penuh kehormatan. Dalam kesunyian malam Bandung itu pula Dewi menuliskan beberapa catatan penting tentang langkah-langkah strategis berikutnya. Mulai dari memperkuat dukungan keluarga hingga mencari bantuan profesional untuk memastikan semua bukti bisa digunakan secara hukum jika diperlukan. Meski hatinya masih terluka dalam-dalam oleh pengkhianatan suami sekaligus sahabat terbaiknya sendiri, Dewi merasa ada kekuatan baru tumbuh di dalam dirinya. Kekuatan untuk bangkit lebih kuat dan membuktikan bahwa wanita sejati tidak pernah kalah oleh luka masa lalu. Malam semakin larut ketika Dewi menutup laptopnya dengan perlahan sambil memandang langit-langit kamar. Sebuah janji tersirat terucap dalam hati, bahwa suatu saat nanti kebenaran akan berdiri tegak di atas keadilan dan balasan atas semua luka ini akan datang tepat pada waktunya. Setelah merangkai potongan-potongan pengkhianatan yang tersebar di berbagai sudut kehidupan Bagas dan Rina, Dewi mulai menyusun strategi balas dendam dengan ketelitian seorang ahli. Ia tahu bahwa untuk mengalahkan musuh yang licik dan penuh tipu daya, ia harus bermain cerdas dan sabar. Dewi memutuskan untuk tidak terburu-buru mengungkap semuanya secara langsung. Sebaliknya, ia memilih menunggu waktu yang tepat agar rencananya bisa berjalan sempurna tanpa celah. Dalam keheningan malam, ia menuliskan langkah-langkah strategis demi memastikan setiap detail terlaksana sesuai rencana. Pertama-tama, Dewi mulai memperkuat posisinya di lingkungan sosial mereka. Ia menjaga citra sebagai istri setia dan wanita anggun yang selalu hadir dalam setiap acara keluarga maupun pertemuan bisnis Bagas. Sikapnya yang tenang namun penuh kewibawaan membuat orang-orang di sekitarnya semakin percaya padanya tanpa curiga sedikitpun. Selanjutnya, Dewi mulai membangun jaringan dukungan diam-diam dari beberapa teman dekat serta kerabat terpercaya. Mereka menjadi mata dan telinga tambahan untuk memantau gerak-gerik Bagas serta Rina tanpa diketahui oleh keduanya. Selain itu, Dewi juga menyimpan semua bukti pengkhianatan dalam bentuk digital maupun fisik dengan sangat rapi. Foto-foto rahasia, rekaman percakapan suara tersembunyi dari ponsel Bagas saat tak sengaja tertinggal terbuka di ruang tamu. Semuanya dikumpulkan sebagai senjata utama ketika saatnya tiba untuk membuka tabir kebohongan itu kepada dunia. Di tengah proses ini semua, Dewi tetap menjalani hari-harinya dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati. Ia tahu bahwa balasan dendam bukan hanya soal membalas sakit hati semata tapi juga tentang mengembalikan harga diri sekaligus memberikan pelajaran berharga bagi mereka yang telah menghancurkan kepercayaannya selama ini. Malam-malam panjang seringkali menjadi saksi bisu perjuangan batin Dewi, antara harapan akan keadilan hingga rasa sakit mendalam akibat pengkhianatan suami sekaligus sahabat sendiri, sebuah luka ganda yang sulit disembuhkan begitu saja. Dewi memulai langkah pertamanya dengan penuh perhitungan. Ia tahu bahwa balas dendam bukan hanya soal membalas luka hati, tapi juga tentang mengembalikan harga diri dan keadilan yang selama ini direnggut dari dirinya. Dengan sikap tenang dan penuh kewibawaan, Dewi mulai memperluas lingkaran sosialnya. Ia menjalin hubungan baru dengan orang-orang berpengaruh di dunia bisnis dan hukum, mereka yang kelak akan menjadi sekutu penting dalam rencananya. Di sisi lain, Dewi tetap menjaga penampilan sebagai istri yang setia dan pengertian di hadapan Bagas.
Setiap kata dan tindakannya dipilih dengan cermat agar tidak menimbulkan kecurigaan. Namun di balik itu semua, pikirannya terus bekerja merancang jebakan demi jebakan untuk mengungkap kebohongan suaminya secara tuntas. Sementara Bagas mulai merasakan perubahan sikap Dewi, yang kini lebih mandiri namun tetap anggun, ia belum menyadari bahwa badai besar sedang menanti di depan mata. Malam-malam panjang menjadi saksi bisu perjuangan Dewi. Perjuangan seorang wanita kuat yang tak lagi mau menjadi korban pengkhianatan. Dewi semakin mantap melangkah di jalan yang telah ia pilih. Ia sadar bahwa untuk menghadapi Bagas dan Rina, kekuatan bukan hanya berasal dari bukti-bukti yang dimilikinya, tetapi juga dari dukungan orang-orang di sekitarnya. Dengan penuh strategi, Dewi mulai membangun jaringan baru. Teman-teman lama yang selama ini jarang ia temui kembali hadir memberikan semangat dan bantuan. Mereka menjadi saksi bisu perjuangan Dewi dalam mengumpulkan fakta-fakta serta merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Di sisi lain, Dewi juga mulai memperhatikan perubahan sikap Bagas. Meski masih berusaha tampil biasa di depan umum, ada kegelisahan terselubung dalam tatapan matanya setiap kali bertemu dengannya. Hal itu membuat Dewi yakin bahwa rencananya mulai menimbulkan efek psikologis pada suaminya. Rina pun tak luput dari pengamatan Dewi. Wanita itu terlihat semakin tertekan dan seringkali tampak gelisah saat berada di sekitar Bagas maupun saat sendiri. Semua tanda-tanda ini menjadi bahan bakar bagi tekad Dewi untuk terus maju tanpa ragu. Malam-malam panjang kini tidak lagi dipenuhi oleh kesedihan semata, melainkan oleh perencanaan matang dan keyakinan kuat bahwa keadilan akan segera ditegakkan, bahkan jika harus melalui badai pengkhianatan yang paling gelap sekalipun. Dewi menyadari bahwa kekuatan terbesar bukan hanya berasal dari bukti-bukti yang ia kumpulkan, melainkan juga dari orang-orang di sekitarnya yang bisa menjadi sekutu dalam perjuangannya. Dengan penuh ketelitian, ia mulai menghubungi teman-teman lama dan kolega terpercaya yang selama ini jarang berkomunikasi dengannya. Pertemuan demi pertemuan diatur secara rahasia. Dewi berbagi sebagian kecil kisahnya tanpa membuka seluruh luka agar tidak menimbulkan simpati semu atau rasa kasihan. Ia ingin mereka berdiri bersama bukan karena belas kasih, tapi karena keadilan dan kebenaran. Dalam proses ini, Dewi menemukan kekuatan baru, dukungan moral dan emosional yang membuatnya semakin yakin untuk melangkah maju. Ia tahu bahwa pertarungan ini bukan hanya miliknya sendiri, tapi juga tentang menjaga harga diri sebagai seorang wanita dan istri sejati. Sementara itu, Bagas mulai merasakan tekanan tak terlihat dari lingkungan sekitar. Beberapa teman dekatnya mulai bersikap dingin tanpa alasan jelas. Bisik-bisik kecil tentang perilakunya tersebar perlahan namun pasti ke telinga banyak orang. Rina pun merasa semakin terpojok oleh situasi yang berkembang cepat di luar kendalinya. Ketakutan akan terbongkarnya rahasia membuatnya gelisah setiap kali bertemu Dewi atau mendengar kabar terbaru tentang rencana balas dendam sang istri. Malam-malam panjang menjadi saksi bisu perjuangan Dewi. Perjuangan seorang wanita muda penuh tekad untuk membalikan keadaan dan menuntut keadilan atas pengkhianatan terbesar dalam hidupnya. Dewi semakin mantap dalam menjalankan rencananya. Dengan dukungan dari orang-orang terpercaya di sekitarnya, ia mulai mengambil kendali atas situasi yang selama ini terasa kacau dan penuh ketidakpastian. Setiap langkahnya kini dipenuhi perhitungan matang. Ia tidak lagi menjadi wanita yang pasrah menerima kenyataan pahit, melainkan sosok kuat yang mampu mengubah nasibnya sendiri. Dewi mulai menghadiri berbagai acara sosial dan bisnis bersama Bagas, namun kali ini dengan sikap berbeda, lebih percaya diri dan penuh kewibawaan. Di balik senyum anggun itu tersembunyi tekad baja untuk membongkar semua kebohongan secara perlahan tapi pasti. Ia tahu bahwa waktu adalah sekutunya. Semakin lama ia menunggu, semakin banyak kesalahan Bagas dan Rina akan terkuak tanpa perlu dipaksakan. Sementara itu, Bagas mulai merasakan tekanan dari perubahan sikap Dewi. Ia merasa kehilangan kendali atas rumah tangga mereka yang selama ini dianggap aman. Rina pun semakin gelisah karena melihat jarak emosional antara dirinya dengan Bagas kian melebar meski keduanya masih sering bertemu secara diam-diam. Malam-malam panjang menjadi saksi bisu perjuangan Dewi. Perjuangan seorang wanita muda penuh tekad untuk merebut kembali hidupnya dari bayang-bayang pengkhianatan. Dewi semakin dekat dengan momen yang telah lama ia tunggu, pengungkapan kebenaran di balik topeng kebohongan Bagas dan Rina. Dengan penuh kesabaran,
Ia mengumpulkan bukti-bukti kuat yang tak terbantahkan untuk memastikan bahwa tidak ada celah bagi mereka untuk mengelak. Dalam setiap pertemuan rahasia bersama para sekutu barunya, Dewi membahas strategi demi strategi agar rencana ini berjalan mulus tanpa menimbulkan kecurigaan. Ia tahu bahwa saat ini bukan hanya tentang balas dendam pribadi, tapi juga tentang menjaga harga diri dan martabatnya sebagai seorang wanita. Sementara itu, Bagas mulai merasakan tekanan yang semakin berat. Sikap dingin Dewi dan perubahan drastis dalam kehidupannya membuatnya gelisah tanpa tahu apa penyebab sebenarnya. Rina pun mulai merasa cemas karena rahasia mereka perlahan-lahan terancam terbongkar. Malam-malam panjang menjadi saksi bisu perjuangan Dewi. Perjuangan seorang wanita muda penuh tekad untuk menuntut keadilan atas pengkhianatan terdalam dalam hidupnya. Hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Dewi berdiri di ambang pintu perubahan besar dalam hidupnya. Semua persiapan dan perjuangan selama ini akan diuji dalam momen pengungkapan kebenaran yang tak bisa lagi disembunyikan. Dengan bukti-bukti kuat di tangan, Dewi mengatur pertemuan dengan keluarga dan orang-orang terdekat Bagas serta Rina. Suasana tegang menyelimuti ruangan saat satu persatu fakta pahit mulai terbuka ke permukaan. Bagas dan Rina tak mampu lagi bersembunyi di balik topeng kebohongan mereka. Tatapan mereka penuh ketakutan dan penyesalan ketika semua rahasia gelap itu terungkap tanpa ampun. Dewi merasakan campuran emosi, sakit hati yang mendalam namun juga kelegaan karena akhirnya kebenaran telah menemukan jalannya. Ia tahu bahwa babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai. Babak di mana ia bukan lagi korban tapi pemenang sejati atas pengkhianatan terbesar. Hari itu tiba dengan suasana yang begitu tegang dan penuh harap. Dewi berdiri di ruang tamu rumahnya, dikelilingi oleh keluarga besar serta beberapa sahabat dekat yang selama ini menjadi saksi bisu perjalanan hidupnya. Di hadapan mereka semua, ia memegang tumpukan dokumen dan bukti-bukti kuat yang telah dikumpulkannya selama berbulan-bulan. Suasana hening seketika menyelimuti ruangan ketika Dewi mulai membuka lembar demi lembar bukti tersebut. Foto-foto rahasia, pesan-pesan singkat penuh makna tersembunyi, hingga rekaman suara percakapan antara Bagas dan Rina, semua dipertontonkan tanpa ada sedikit pun rasa ragu atau takut. Mata para hadirin tertuju pada Bagas dan Rina yang duduk bersebelahan dengan wajah pucat pasi. Mereka tak mampu berkata apa-apa saat kebenaran itu mengalir deras seperti air bah tak terbendung. Setiap potongan fakta semakin memperjelas betapa dalamnya pengkhianatan yang telah mereka lakukan. Dewi berbicara dengan suara tenang namun penuh ketegasan. Bukan hanya untuk menuntut keadilan bagi dirinya sendiri tapi juga sebagai peringatan bagi siapa saja bahwa kebohongan tidak akan pernah bisa bertahan lama di bawah sinar kebenaran. Di tengah momen itu pula muncul berbagai reaksi dari orang-orang terdekat. Ada yang merasa terpukul berat oleh kenyataan pahit ini, ada pula yang mulai mempertanyakan sikap Bagas selama ini. Bahkan beberapa teman lama Rina terlihat terkejut sekaligus kecewa, karena tidak menyangka bahwa persahabatan mereka diselubungi rahasia gelap seperti ini. Namun di balik semua kekacauan emosi tersebut, Dewi tetap berdiri tegak sebagai simbol kekuatan seorang wanita yang mampu bangkit dari luka terdalamnya. Ia tahu bahwa babak baru dalam hidupnya baru saja dimulai. Babak di mana ia harus melangkah maju tanpa beban masa lalu menghantui lagi. Malam itu menjadi titik awal perubahan besar bagi semua pihak. Sebuah momen di mana kebenaran akhirnya menang atas kebohongan dan keadilan mulai ditegakkan secara perlahan namun pasti. Setelah pengungkapan yang mengguncang itu, suasana di ruang tamu berubah menjadi hening penuh ketegangan. Dewi menatap satu persatu wajah orang-orang yang hadir. Ada campuran antara keterkejutan, kesedihan, bahkan kemarahan yang sulit disembunyikan. Bagas berdiri terpaku. Matanya berkaca-kaca namun tak mampu berkata apa-apa. Rina pun terlihat pucat pasi, seolah beban rahasia selama ini akhirnya runtuh bersamaan dengan kenyataan pahit yang kini terbuka lebar. Dewi mengambil napas dalam-dalam sebelum melanjutkan kata-katanya dengan suara tegas namun penuh emosi. Ia menjelaskan setiap bukti secara rinci, pesan-pesan rahasia, rekaman percakapan, hingga catatan-catatan pribadi Bagas yang selama ini tersembunyi dari pandangan semua orang. Keluarga besar mulai bereaksi. Beberapa menunjukkan dukungan penuh kepada Dewi sementara lainnya merasa kecewa dan bingung harus berpihak pada siapa. Namun satu hal jelas, kebenaran telah terungkap tanpa bisa lagi ditutupi oleh kebohongan atau tipu daya apapun. Momen itu menjadi titik balik bagi semua pihak untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka masing-masing,
Baik itu penyesalan mendalam maupun kesempatan untuk memperbaiki diri jika masih ada niat tulus di hati. Setelah pengungkapan kebenaran yang mengguncang hati semua orang, suasana menjadi sangat tegang. Dewi berdiri tegak dengan penuh keyakinan, sementara Bagas dan Rina harus menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka. Keluarga besar berkumpul dalam keheningan yang berat. Beberapa anggota keluarga menunjukkan rasa kecewa dan marah, sementara yang lain mencoba menenangkan situasi agar tidak semakin memanas. Dewi tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuangannya. Justru ini adalah awal dari babak baru yang jauh lebih sulit. Bagas mulai menyadari betapa dalam luka yang telah ia sebabkan. Ia mencoba meminta maaf dengan suara bergetar. Namun kata-katanya terasa hampa di telinga Dewi dan orang-orang di sekitarnya. Rina pun tampak menyesal namun juga bingung menghadapi kenyataan pahit ini. Dewi mengambil napas dalam-dalam dan berbicara dengan suara tegas namun penuh emosi. Ini bukan hanya tentang kesalahan kalian berdua. Ini tentang kepercayaan yang telah dirusak dan harga diri saya sebagai seorang istri. Malam itu menjadi momen refleksi bagi semua pihak. Sebuah titik di mana setiap orang harus memilih jalan masing-masing. Apakah akan memperbaiki atau justru semakin terperosok dalam kesalahan? Dewi merasa beban di pundaknya semakin ringan meski perjalanan masih panjang. Ia yakin bahwa dengan keteguhan hati dan dukungan dari orang-orang tercinta, ia mampu melewati segala rintangan demi masa depan yang lebih baik. Setelah menghadapi badai pengkhianatan dan pengungkapan yang memilukan, Dewi mulai merasakan titik balik dalam hidupnya. Meski luka hati masih terasa dalam, ia tahu bahwa saatnya untuk bangkit dan membangun kembali masa depan yang lebih baik. Dewi memutuskan untuk fokus pada dirinya sendiri, mengasah kemampuan, memperkuat mental, dan membuka lembaran baru tanpa bayang-bayang masa lalu. Ia mulai menjalani hari-hari dengan penuh semangat baru, belajar hal-hal baru, menjalin hubungan positif dengan orang-orang di sekitarnya, serta menjaga keseimbangan emosi. Sementara itu, Bagas dan Rina harus menerima kenyataan pahit atas kesalahan mereka. Mereka berdua mulai menyadari betapa besar dampak dari tindakan mereka terhadap kehidupan banyak orang, terutama Dewi. Dalam perjalanan ini, Dewi menemukan kekuatan sejati bukan hanya dari balas dendam atau keadilan semata tapi juga dari kemampuan memaafkan diri sendiri dan melangkah maju dengan kepala tegak. Malam-malam sunyi kini menjadi waktu refleksi sekaligus persiapan untuk babak baru. Babak di mana harapan tumbuh subur di tengah reruntuhan masa lalu. Setelah melewati masa-masa penuh luka dan pengkhianatan, Dewi mulai menata kembali hidupnya dengan penuh semangat baru. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain, melainkan dari kekuatan dalam dirinya sendiri. Dewi mulai mengejar impian yang selama ini tertunda. Ia mendaftar ke sebuah kursus bisnis untuk mengembangkan kemampuan wirausahanya. Setiap hari ia belajar dengan tekun, membangun jaringan baru serta memperluas wawasan demi masa depan yang lebih cerah. Di sisi lain, hubungan Dewi dengan keluarga semakin erat. Mereka menjadi sumber kekuatan dan motivasi baginya untuk terus maju tanpa beban masa lalu. Meski perjalanan ini tidak mudah dan penuh tantangan, Dewi yakin bahwa setiap langkah kecil yang diambilnya akan membawa perubahan besar dalam hidupnya kelak. Malam itu ia menulis di buku hariannya. Aku mungkin pernah terluka, tapi aku memilih untuk bangkit dan menjadi wanita kuat yang tak tergoyahkan. Dewi semakin mantap melangkah di jalan barunya. Setiap hari ia isi dengan belajar dan berusaha membangun usaha kecil-kecilan yang selama ini menjadi impian tersembunyinya. Meski tantangan datang silih berganti, Dewi tidak pernah menyerah. Di tengah perjalanan itu, Dewi bertemu dengan sosok mentor yang bijaksana dan penuh pengalaman. Mentor tersebut memberikan banyak pelajaran berharga tentang bagaimana mengelola bisnis serta menjaga integritas dalam setiap langkah. Selain itu, Dewi juga mulai memperluas jaringan sosialnya dengan bergabung dalam komunitas wanita pengusaha di Bandung. Di sana ia menemukan dukungan moral sekaligus inspirasi dari sesama perempuan yang memiliki semangat juang tinggi. Perlahan tapi pasti, kehidupan Dewi mulai berubah menjadi lebih cerah. Ia merasakan kebebasan baru, bebas dari bayang-bayang masa lalu dan siap menyongsong masa depan penuh harapan. Dewi merasa beruntung ketika bertemu dengan mentor baru yang membimbingnya dalam dunia bisnis. Sosok tersebut bukan hanya memberikan ilmu praktis, tetapi juga motivasi dan inspirasi untuk terus maju meski menghadapi berbagai rintangan.
Bersama mentor itu, Dewi mulai merancang strategi pemasaran yang efektif serta mengelola keuangan usaha kecilnya dengan lebih baik. Setiap langkah diambil dengan penuh perhitungan agar usahanya bisa berkembang secara stabil. Selain itu, Dewi juga mulai memperluas jaringan sosialnya melalui berbagai komunitas bisnis lokal. Ia belajar banyak dari pengalaman orang lain sekaligus membuka peluang kerjasama yang menjanjikan di masa depan. Meski perjalanan ini masih panjang dan penuh tantangan, Dewi merasa bahwa dirinya kini berada di jalur yang benar, jalur menuju kemandirian dan kesuksesan sejati. Dewi semakin percaya diri menjalani peran barunya sebagai pebisnis muda yang penuh semangat. Dengan bimbingan mentor dan kerja keras tanpa henti, usahanya mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan yang menggembirakan. Setiap hari Dewi belajar dari kegagalan kecil dan terus memperbaiki strategi bisnisnya. Ia juga mulai membangun jaringan relasi baru yang membuka peluang lebih luas untuk mengembangkan usaha. Namun di balik semua itu, Dewi tetap menjaga nilai-nilai kejujuran dan integritas sebagai pondasi utama dalam setiap langkahnya. Ia yakin bahwa kesuksesan sejati bukan hanya soal materi tapi juga tentang bagaimana ia bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Malam-malam panjang seringkali dihabiskan Dewi untuk merencanakan ekspansi usaha serta mempersiapkan diri menghadapi tantangan berikutnya dengan kepala tegak dan hati penuh harapan. Dewi semakin mantap menapaki dunia bisnis yang penuh tantangan. Setiap keberhasilan kecil menjadi motivasi besar baginya untuk terus maju dan berkembang. Ia mulai dikenal sebagai sosok wanita tangguh yang mampu mengubah luka menjadi kekuatan. Dalam proses itu, Dewi juga belajar arti penting kerjasama dan kepercayaan. Ia membentuk tim kecil yang solid, saling mendukung dalam menghadapi berbagai rintangan bisnis. Bersama mereka, Dewi merancang inovasi produk baru serta strategi pemasaran kreatif untuk memperluas pasar. Namun perjalanan ini tidak selalu mulus. Ada saat-saat ketika tekanan dari masa lalu kembali menghantui pikirannya. Kenangan akan pengkhianatan Bagas dan Rina yang pernah melukai hatinya dalam-dalam. Tapi kali ini Dewi memilih untuk fokus pada masa depan, menjadikan pengalaman pahit itu sebagai pelajaran berharga. Di tengah kesibukan membangun usaha, Dewi juga mulai membuka diri untuk kemungkinan cinta baru. Seorang pria baik hati yang perlahan hadir membawa warna baru dalam hidupnya tanpa memaksa atau terburu-buru. Malam-malam panjang kini bukan lagi waktu untuk menangis atau meratapi nasib, melainkan momen refleksi dan perencanaan demi hari esok yang lebih cerah. Perjalanan Dewi dalam membangun hidup baru mencapai puncaknya. Setelah melewati berbagai rintangan dan tantangan, usahanya mulai berkembang pesat. Ia tidak hanya berhasil secara finansial, tetapi juga menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Dewi kini menjadi inspirasi bagi banyak wanita di sekitarnya. Seorang contoh nyata bahwa dari luka terdalam sekalipun bisa tumbuh kekuatan luar biasa. Dengan hati yang penuh harapan, ia menatap masa depan yang cerah dan penuh kemungkinan tak terbatas. Perjalanan Dewi telah melewati liku-liku penuh luka, pengkhianatan, dan perjuangan tanpa henti. Namun di balik semua itu, ia berhasil menemukan kekuatan sejati dalam dirinya. Kekuatan untuk bangkit, memaafkan, dan melangkah maju dengan kepala tegak. Kisah ini bukan hanya tentang balas dendam atau pengkhianatan semata, tetapi juga tentang harapan baru yang lahir dari keberanian menghadapi kenyataan. Dewi membuktikan bahwa setiap wanita memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan menulis cerita hidupnya dengan tinta keberanian serta keteguhan hati. Terima kasih telah mengikuti perjalanan emosional dan inspiratif ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, di mana kisah baru akan dimulai dengan tantangan dan harapan yang tak kalah menarik.